Jika Indonesia ingin maju, perlu dukungan birokrasi yang bersih dan bebas intervensi politik. Sistem seperti itu hanya dapat lahir jika birokrasi didukung oleh aparatur sipil negara atau ASN yang berintegritas, bersih praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berkinerja tinggi. Untuk mendapatkan kualitas aparatur tersebut, dan juga dalam rangka mencari manusia yang tepat pada jabatan yang tepat, perlu diterapkan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur negara. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang mengutamakan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan budaya pelayanan dalam seleksi, mutasi, promosi, penggajian, dan pemberhentian pegawai ASN, khususnya pimpinan ASN. Sistem merit menjamin perlakuan yang objektif, adil, dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Untuk menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen SDM ASN, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN yang bertujuan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan netral. Pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT secara terbuka merupakan salah satu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Lalu, bagaimana proses pengisian JPT? Ada beberapa tahapan. 1. Menyusun rencana kegiatan seleksi oleh pejabat pembina kepegawaian. Dokumen rencana kegiatan seleksi terdiri dari 1. Nama jabatan yang akan diisi. 2. Tugas dan fungsi pokok jabatan. 3. Kualifikasi dan standar kompetensi yang diperlukan untuk masing-masing jabatan. 4. Susunan anggota panitia seleksi atau pansel beserta biodata singkat. 5. Metode seleksi yang akan digunakan. 6. Jadwal pelaksanaan seleksi. 2. Melakukan koordinasi dengan KASN dengan berkonsultasi serta mengirimkan dokumen rencana yang sudah disusun. Jika rencana dianggap KASN sudah memadai, maka pelaksanaan dapat segera dimulai. 3. Membentuk panitia seleksi atau pansel yang bertugas melakukan seleksi panitia. Seleksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 45% unsur internal, yaitu pejabat terkait dari lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 55% unsur eksternal, yaitu pejabat dari instansi lain, akademisi atau pakar atau profesional. Kedua unsur eksternal tersebut harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang lowong, serta menguasai manajemen SDM. Anggota panitia seleksi harus memenuhi persyaratan A. Berintegritas, B. Kompeten, C. Mempunyai rekam jejak yang baik, D. Tidak diskriminatif, E. Netral dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, F. Tidak melamar untuk jabatan yang akan diisi, G. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan peserta seleksi. 4. Menunjuk assessment center atau asesor individu bersertifikat yang akan membantu panitia seleksi dalam melakukan uji kompetensi. 5. Melakukan pertemuan antara panitia seleksi dan tim asesmen dalam rangka mematangkan rencana seleksi. 6. Melaksanakan proses seleksi dengan A. Mengumumkan selama minimal 15 hari kerja melalui website, papan pengumuman, dan koran lokal atau nasional. B. Melakukan seleksi administrasi. C. Tes kompetensi oleh assessment center atau metode lain yang sederhana namun objektif seperti tes psikologi, penulisan makalah, wawancara, maupun rekam jejak pekerjaan para calon. 7. Panitia seleksi memilih dan mengajukan 3 calon terbaik kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK melalui pejabat yang berwenang atau PYB untuk dipilih salah satu di antaranya untuk jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama. Proses pengisian berhenti sampai di sini. Dan kemudian pejabat pimpinan tinggi Pratama terpilih diangkat dan dilantik ke dalam jabatan oleh PPK. Sementara untuk JPT Utama dan Madya, proses berlanjut lagi dengan 8.
pengajuan 3 calon terbaik kepada Presiden oleh PPK. 9. Melalui penilaian oleh tim penilai akhir atau TPA, 1 dari 3 calon terbaik dipilih untuk kemudian diangkat dengan keputusan Presiden dan dilantik oleh PPK. 10. PPK instansi melaporkan keseluruhan proses pengisian jabatan ke KASN segera setelah pansel menentukan 3 calon terbaik. Dengan terpilihnya pejabat pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka sesuai sistem merit ini, diharapkan akan lahir generasi baru aparatur sipil negara yang kompeten dan berintegritas. Bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang baik nantinya akan berjalan otomatis, dan melayani masyarakat dengan hati pun akan terwujud dan bukan sekedar slogan saja.